Langsung aja Pak, monggo. Oke, baik. Bentar. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Baik. Baik. Bagaimana keadaan kalian, sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Didik kayaknya sakit, Pak. Didik, Pak. Kurang sehat. Ya, nggak apa-apa. Nanti jangan terlalu banyak bergerak saja, Didik ya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, supaya pelajaran ini juga hari ini bisa pengetahuan kalian bisa menambah dengan baik ya. Tolong ketuanya Adi tolong pimpin doa dulu ya, silakan. Baik Pak. Semuanya duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu, ini hadir semua ya? Sudah hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke, baik. Mudah-mudahan ini pada sehat yang lainnya ya, jangan ada yang sakit lagi. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sekarang ini kan lagi cuacanya kurang baik nih, ya kita harus pintar-pintar jaga kesehatan kalian ya, supaya bisa tetap beraktivitas dengan baik, ikut pelajaran dengan baik ya, karena sekali sakit itu akan ketinggalan pelajarannya, itu sangat sayang sekali ya. Nah, selanjutnya sudah di absen, oke. Saya lihat ini sebelum mulai saya pengen rapi dulu ya. Tolong itu meja di belakang tolong dirapihkan dulu. Lalu pakaian sampah juga sama, sampahnya dibuang dulu. Pakaian kalian dimasukin dulu ya. Sok silakan. Dirapihkan dulu mejanya sama pakaiannya. Baik Pak. Ya, Pak. Ya, itu sampah tolong dibuang dulu. Tong sampahnya kosongkan dulu. Di, Ya, sampah Pak. lu nih, Di. Nyampah sembarangan ya. Oh ya nih ya. Iya, Kemarin tuh. kemarin kamu tuh yang makan itu somai itu nggak dibuang. Ya, sudah. Nggak boleh ribut, Nak. Nggak boleh ribut. Oke. Sudah Pak. Selesai ya. Oke, bagus nih. Nah, jadi kalau rapi gini kan kita enak ya belajarnya. Belajarnya nyaman ya. Jadi nanti ke depannya Bapak pengen ini harus rapi ya. Sebelum mulai itu sudah rapi. Oke. Baik. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Coba ada yang ingat tidak? Minggu kemarin pelajaran apa? Suspensi Pak. Oke, suspensi. Nah, hari ini kita akan berganti ke materi yang baru. Kemarin suspensi kita sudah selesai materinya, kita berganti ke sekarang adalah pelajaran sistem rem. Ya. Nah, di pelajaran hari ini, ya, sistem rem ini, jadi kita akan dimulai dari pemeliharaan sistem rem. Nah, sebentar. Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat Pak. Nah, dalam pelajaran sistem rem ini, kompetensi yang harus kalian kuasai untuk saat ini adalah bisa menerapkan cara perawatan sistem rem konvensional. Nah, indikatornya itu bisa menjelaskan fungsi perawatan sistem rem konvensional dan menentukan cara perawatan sistem rem konvensional. Sedangkan tujuannya, ya, kalian harus mampu menjelaskan cara kerja dan fungsi-fungsinya dari setiap komponen, ya, secara jujur. Lalu juga bisa menjelaskan sistemnya sendiri pada kendaraan. Oke. Model pembelajaran yang kita pakai adalah model problem based learning. Jadi nanti ada suatu masalah yang akan Bapak sampaikan, itu yang akan kalian diskusikan. Metodenya adalah ada ceramah, mind mapping, ada presentasi, ada tanya jawab dan diskusi juga. Ya. Oke, kita lanjut di pendahuluan. Nah, ini.
Jadi pendahuluannya rem itu untuk apa sih? Ya. Jadi rem itu dirancang untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan dengan mengubah energi kinetik. Energi kinetik itu energi gerak, ya, energi gerak, energi putar rodanya menjadi energi panas yang menyebabkan nanti mobil itu bisa melambat atau berhenti. Ya, itu. Lalu jenis-jenis remnya, ya, jenis-jenis remnya itu ada 3 jenis. Ya, 3 jenis itu ada fungsinya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan cara kerjanya, dan berdasarkan sistem kontrolnya. Ya, ada 3 jenis. Lalu ini berdasarkan fungsinya, coba ada yang bisa membacakan? Ini apa saja? Coba Desi. Ya, Pak. Ya, ini berdasarkan fungsinya apa? Coba Ada dibacakan. rem utama sama rem parkir, Pak. Ya, betul. Ya, Desi jangan ngelamun ya. Cukup ngelamunnya di rumah saja ya. Maaf, Oke. Pak. Ya, oke, perhatikan lagi ya. Oke, di rem utama, berdasarkan fungsinya itu ada 2, ada rem utama dan rem parkir. Ya, untuk rem utama, ya, ini di fungsinya, proses bekerjanya itu dengan diinjak oleh kaki. Ya, di situ ada gambar, ya, gambar kaki ini ya. Nah, jadi pada saat mau mengerem itu kaki kita ya beda sama motor. Kalau motor ada yang dengan tangan, ada yang dengan kaki. Nah, kalau di mobil itu semua dengan kaki. Lalu ada rem parkir. Nah, rem parkir atau disebut juga apa anak-anak? Rem tangan, Pak. Tangan, Pak. Ya, rem tangan. Kenapa disebut rem tangan? Karena pengoperasiannya untuk dengan menggunakan tangan. Ya. Nah, ini rem parkir ini digunakan biasanya di saat sedang parkir mobil berhenti supaya mobil tidak bisa bergerak maju atau mundur. Takutnya kalau bisa maju atau mundur nanti bisa nyenggol tembok atau nyenggol mobil orang lain ya. Itu jangan sampai terjadi. Makanya ada rem parkir. Nah, kalau rem parkir ini biasanya pakai tangan apa yang dioperasikan nih? Coba ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, Ahmad, gimana Ahmad? Kalau saya lihat bapak saya nyetir, Pak, saya di Ya. sampingnya biasanya saya lihat pakai tangan kiri, Pak. Rem parkirnya ada di tengah-tengah, Pak. Iya, betul sekali. Jadi rem parkir itu digunakan posisinya ada di tengah-tengah, difungsikannya dengan tangan kiri ya, jangan tangan kanan. Nanti selimpet nanti kalau pakai tangan kanan ya. Oke. Lalu yang kedua berdasarkan cara kerjanya ada 3. Nih, ada 3 macam. Ini ada rem tromol, lalu ada rem cakram, ada juga engine brake. Nah, untuk rem tromol ini menggunakan 2 buah kampas rem yang digeserkan pada sebuah tromol yang berbentuk seperti mangkok. Jadi tromolnya itu kayak mangkok. Ya. Nah, untuk luas bidangnya ini cukup besar sehingga daya pengeremannya pun besar. Nah, rem tromol ini biasanya dipakai oleh mobil besar kayak bus, kayak truk. Ya, itu pakai rem tromol. Karena dia punya daya pengereman cukup baik untuk bobot yang mobil yang besar. Lalu rem cakram yang kedua, tipenya yang kedua ada rem cakram. Ini sistemnya menggunakan prinsip jepitan. Menjepit piringan rem. Ya, piringan rem oleh kampas rem. Jadi ketika kampas rem menjepit, ini piringan akan berhenti berputar. Ya. Nah, meskipun piringan rem ini ukurannya luas bidangnya kecil, tapi dia punya tekanan ke cakram ini, ke piringan ini cukup besar, sehingga sangat efektif untuk pengereman di mobil-mobil kecil. Ya, biasanya mobil-mobil sekarang sudah pakai rem cakram, mau depan atau mau belakang sudah pakai rem cakram, karena dia punya tekanan yang cukup besar. Dengan tekanan yang besar, tanpa kita harus memberikan tekanan pada kaki kita yang lebih besar. Jadi pakai kaki yang tenaga sedikit aja remnya udah cukup mantep tuh. Ya. Lalu yang ketiga ada engine brake. Nah, engine brake ini sebenarnya ini bukan termasuk rem utama ya, hanya dia masuk cara kerjanya termasuk dalam
tipe rem, hanya dia sistemnya dari mesin saat deselerasi. Jadi kalau lagi gas, tiba-tiba kita lepaskan pedal gasnya, nah itu katup intake-nya itu terjadi kevakuman. Nah, di vakuman intake itu akibatnya ada putaran mesin yang tertahan, jadi perlambat. Nah, itu jadi kerasanya kita seperti yang mengerem gitu, padahal itu bukan mengerem karena ada efek engine brake. Tapi ini masuk cara kerja jenis rem, ya. Tapi di sini engine brake bukan termasuk ke sistem rem yang utama ya. Itu ini pengetahuan saja. Nah, jenis yang ketiga ya itu ada sistem kontrol. Berdasarkan sistem kontrolnya itu ada rem mekanis, rem hidrolik dan rem angin. Nah, untuk rem mekanis ini fungsinya digerakkan oleh kabel atau bisa kabel yang besar, kawat baja atau juga batang besi ada. Kalau di motor itu rem mekanis itu rem di belakang, rem motor yang tromol itu masih mekanis ya. Nah, untuk di mobil sih sudah tidak ada yang seperti itu. Karena kalau di mobil pakai rem mekanis nggak akan ngerem nantinya karena terlalu harus tenaga yang besar itu ya. Nah, yang kedua ada rem hidrolik. Nah, untuk rem hidrolik ini kalau di rem mekanis menggunakan kawat, kabel kawat, kalau di rem hidrolik ini menggunakan tekanan fluida. Ya, jadi tekanan fluida ini sebagai penyalur tenaganya, ya digantikan kawat itu digantikan fluida. Nah, prinsipnya itu menggunakan hukum Pascal itu di pelajaran fisika sudah waktu dulu di kelas 10 ya kalian harusnya sudah paham. Jadi hukum Pascal itu adalah ketika tekanan yang dikenakan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan banyaknya dipakai karena lebih efektif begitu ya. Lalu untuk rem hidrolik ini sekarang ini lebih banyak dipakai karena lebih efisien juga ya tanpa harus memakai kawat kabel gitu. Nah, yang ketiga ini ada rem angin. Rem angin juga sama. Prinsipnya rem angin sama seperti rem hidrolik, hanya kalau rem hidrolik itu digerakkan dari rem pedal rem awalnya. Nah, kalau rem angin itu bukan dari pedal rem, tapi ada semacam tombol atau tuas yang memfungsikan tekanan angin gitu. Nanti si tombol ini akan memfungsikan melepaskan tekanan angin, buka katup tekanan angin dan memberikan perintah ke aktuator rem begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi jenisnya ada 3 jenis. Setiap jenis ada beberapa macam ya. Nah, kira-kira dari penjelasan ini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, anak-anak? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, Bapak harap semua sudah paham. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video dan sebuah gambar. Nanti kalian perhatikan videonya ya. Nanti pahami dari gambar juga apa yang ada dalam gambar tersebut dan video tersebut. Oke. Nah, ini videonya. Nanti kalian diskusikan dalam sebuah kelompok, nanti Bapak akan bagi. Ya. Kita lihat dulu videonya ya sebentar. Oke. Terlihat? Lihat, Pak. Ada yang nggak jelas gambar videonya? Saya ulang lagi ya, Bapak ulang lagi ya. Nah, oke. Dari video ini, Suaranya itu ya. kira-kira ada yang bisa menggambarkan video ini tentang apa ya? Coba ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Gali, coba. Itu tentang cara kerja sistem rem, Pak. Cara kerja sistemnya betul, bagus sekali jawabanmu. Nah, nanti dari video tersebut ya, kalian kerjasama dalam kelompok kalian, diskusikan dalam kelompok kalian, ya. Bagaimana proses cara kerja rem ini, ya, dari pedal rem sampai akhirnya menghentikan
putaran roda ini, putaran rem, putaran dari piringan rem dan tromolnya ya. Seperti itu. Nanti Bapak bagi dulu kelompok ya sebentar. Coba kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 Ahmad, Didik sama Adi ya, juga Anwar. Siap ya kelompok 1? Siap, Pak. Siap, Bapak. Oke, kelompok 2 ada Desi, Olis, Galih dan Mahfud. Siap, Ya. Pak. Pak. Baik, Siap. terus. Oke. Yang terakhir ada hanya bertiga nih ya, Yahya, Nur Aziz dan Arif ya, karena kita hanya 11 orang di sini ya. Siap, Siap. Pak. Siap, Pak. Sebelum mulai, ini gambar yang kedua, gambar yang tadi video sekarang gambar. Nah, di gambar ini sudah ada nomor-nomornya. Ya, kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, gimana Holis? Komponen rem, Pak. Komponen rem, bagus. Ini ada gambar skema rem, sistem rem dengan komponen-komponennya. Nah, setiap nomor itu sudah terletak dalam komponen-komponennya, nanti kalian diskusikan. Ya. Nah, lalu sekarang silakan duduk berkelompok dulu. Ya, saya kasih waktu. Silakan menyesuaikan dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya. Ya. Sudah. Nah, lalu di sini Bapak ada lembar kerja kalian ya. Nih di meja Bapak. Tolong Arif dibagikan ini lembar kerjanya. Ada lembar kerja dan ada kertas kerja juga. Oke, baik, Pak. Mohon izin membagikan LKPD-nya ya, Pak. Ya. Sudah semua, Pak, saya bagikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya semua sudah pegang ya kalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Pelajari dulu ininya, lembar kerjanya. Itu tolong ditulis juga identitas kelompoknya ya, nama kelompok, nama anggotanya kelompok juga ya. Baik, sudah diisi. Nah, untuk yang gambar ini ada di lembar kerja kalian. Jadi kalian bisa perhatikan nanti di lembar kerja kalian. Ya, untuk yang gambar. Nah, pada saat kalian yang mengerjakan video, diskusi video, kalian diskusikan bersama teman-teman cara kerjanya dari awal saat dari pedal rem itu kalian diskusikan bagaimana proses kerjanya. Nah, untuk yang gambar ini kalian buat peta konsep ya dari nomor itu ada nomor-nomornya. Buat peta konsep sistem rem ini ya, dijelaskan semua komponennya itu dijelaskan juga ya. Kalian buat peta konsep. Nah, supaya bisa lebih luas lagi eksplornya, kalian boleh mencari sumber-sumbernya dari internet juga, boleh. Boleh juga mengambil itu pinjam buku paket yang ada di perpustakaan, boleh. Atau buku pegangan kalian juga boleh. Ya, kalau lihat dari internet, Bapak harap jangan membuka hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, untuk Baik, Pak. pengerjaannya Bapak beri waktu 20 menit ya untuk pengerjaannya. Nanti Bapak juga sambil keliling, sambil lihat supaya kalian kalau ada kesulitan nanti kalian bisa bertanya. Paham ya? Kalian bisa mulai dari sekarang, silakan. Ya, Pak. Oke, coba kelompok 2 udah bisa dikerjakan ini? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Ini ada, Pak. Ya, Ini kenapa? peta konsep atau mind mapping ini apa ya, Pak ya? Nah, peta konsep itu jadi kalian itu dari sistem rem ini kalian buat misalkan sebuah konsepnya itu sistem rem. Itu dijabarkan, dibuat cabang-cabangnya, dibuat seperti ada garis-garis ke bawah misalkan atau ke samping cabangnya. Dijelaskan itu cabangnya itu misalkan satu ada komponen apa, dua apa, tiga apa, seperti itu dijelaskan. Dituliskan fungsi-fungsinya juga seperti itu. Nah, bisa paham? Oh ya, Pak. Bisa Oh, cari ya, di internet Pak. ya, Pak ya? Contohnya ya, Pak ya? Boleh ya? Boleh. Oke, Silakan Pak. cari. Mind mapping atau peta konsep juga ada di internet. Kalian boleh cari
rujukannya dari internet. Ya. Siap, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, baik, bagus. Kelompok 3 bagaimana? Ya Pak, ini lagi dibuat Pak, kami Pak. Oke, bagus, Arif. Ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan Lagi baik ya. proses, Pak, Nah, ya. ya, supaya lebih bisa menarik ya kalian ini pada saat bikin peta konsep, itu boleh dikasih warna atau dikasih gambar supaya bisa menarik perhatian. Jadi kalian tuh bisa belajarnya enak nanti. Ya. Siapa? Baik. Nah, sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Sudah waktunya sudah habis juga ya. Jadi ini untuk yang peta konsep silakan dikumpulkan ke Bapak ya. Ya, coba dikumpulkan dulu. Taruh di meja Bapak ya. Nah, lalu untuk yang video tadi, ya, yang lembar video tadi, ya, coba hasil diskusi kalian dipresentasikan ya. Ya, coba dipresentasikan, dimulai dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah tadi ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 silakan coba. Kelompok 1, siapa yang mau membacakan ini? Saya saja dari kelompok 2 yang membacakan. Oh, siap. Boleh. Silakan Baik. Mahfud. Dari hasil diskusi dan tadi cari-cari informasi dari buku sama internet, untuk yang kelompok kami dapatkan, di mana tadi untuk video itu adalah cara kerja video itu saat pedal rem diinjak, maka batang pedal rem menekan booster rem sehingga gaya yang dihasilkan dari pedal rem menjadi lebih besar. Kemudian dari booster rem memberikan tekanan pada push rod ke master rem sehingga minyak rem pada reservoir mengalir melalui selang rem dan memberi tekanan pada kaliper dan mengalir melalui selang rem dan master cylinder. Mohon maaf Pak, sedikit grogi Pak saya. Iya, Di nggak saat apa-apa. yang sama juga Katupe membagi tekanan agar daya pengereman dapat sesuai dengan proporsional. Setelah kaliper dan master silinder mendapat tekanan dari minyak rem, maka piston mendorong kampas rem sehingga mobil menjadi berhenti atau melambat. Pak, seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, bagus sekali diskusi hasilnya ini. Kelompok Mahfud ini luar biasa nih jawabannya. Saya senang sekali dengan jawabannya ini. Baik, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Yuk, silakan maju kelompok 3. Saya Pak. Ya, Boleh saya, coba. Pak, ya? Silakan ya. Baik. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yahya. Saya mewakili kelompok 3, mau presentasi. Baik. Yang pertama, sistem rem adalah pada saat pedal rem diinjak, lalu push rod yang terhubung dengan pedal rem kemudian memberikan gaya kepada yang diterapkan pada minyak rem di master silinder. Silinder master juga meningkatkan tekanan minyak rem. Kemudian mengirimkan minyak rem bertekanan. Pak, itu kok nggak dengerin sih Pak? Yang lain Pak? Coba dengerin yang lain. Itu Ajis, Nur Ajis, jangan ngobrol silinder sama master sebelahnya. juga yang lain. Iya. Ya, lanjutkan. Baik, Coba dengarkan lanjutkan. temannya, hargai Silinder. temannya. Ya, makasih Pak. Ya, lanjutkan. Silinder master juga meningkatkan tekanan minyak rem, kemudian mengirimkan minyak rem tekanan melalui saluran dan selang rem ke kaliper rem dan silinder roda. Cairan bertekanan bekerja pada piston, kaliper menekan ban. Pada rem tromol, silinder roda meluncur keluar, memaksa sepatu rem menempel pada tromol, menghasilkan gesekan dan panas bersama dengan gesekan yang dihasilkan antara ban dan permukaan jalan, memperlambat putaran rotor dan gandar dan roda. Akhirnya
membuat mobil berhenti. Itu Pak cara kerja. Iya. Oke. Luar biasa jawabannya. Terima kasih ya jawabannya. Ternyata kalian itu sudah pintar juga ya. Bapak sih sangat bangga banget sama kalian. Ya, Bapak bangga sangat bangga nih sama kalian. Bisa mendeskripsikan nih ya hasil-hasil diskusi dari video tadi ya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak mau kita melihat apa yang kalian alami ini. Coba ada yang bisa menyampaikan selama kalian tadi berdiskusi apa yang bisa kalian utarakan, ungkapkan. Coba ada yang bisa. Ya, silakan. Pak. Ya, silakan Mahfud. Dari hasil diskusi tadi, saya bisa mengenal komponen rem lebih mudah dengan metode mind mapping, Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa mengungkapkan? Saya Pak. Ya, Arif, gimana Arif? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi atas materi pembelajaran Bapak berikan dan dengan video tadi, saya jadi mudah paham Pak tentang cara kerja rem mobil Pak. Itu aja Pak. Ya. Oke, luar biasa Arif kamu. Jadi kamu dari video bisa lebih paham ya. Nah, terima kasih ya. Nah, setelah ini dari apa yang sudah kalian alami, kalian bisa memahami, bisa mempelajari. Nah, Bapak ada sedikit kenang-kenangan lah buat kalian supaya kalian tetap ingat ya selama pembelajaran hari ini. Jadi Bapak ini ada beberapa soal, sedikit aja lah soalnya. Kalian boleh mengerjakannya hari ini. Saya kasih waktu 15 menit. Itu kalian kerjakan, saya sudah kirim di grup WA, itu ada Google Form, saya sudah kirimkan linknya, ya 15 menit aja, PG, nggak lama lah, ya. Silakan dikerjakan dulu, ya, Bapak tunggu. Yuk, silakan. Baik Pak. Ya. Ya Pak. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah Pak. Sudah semuanya. Sudah, Nanti Pak. Bapak Sudah, akan, Pak. ya, nanti Bapak akan rekap nilainya, nanti akan Bapak infokan nilainya. Ini Bapak mesti lihat dulu nilainya. Ya, mudah-mudahan nilainya baik semua. Baik. Setelah ini dari pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang sistem rem ini? Tidak Pak. Ada, Pak. Apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Baik. Nah, coba kalau dari materi ini, kira-kira kalian ada yang bisa menjawab tentang apa sih materi ini, pelajarnya apa aja sih hari ini? Coba. Saya Pak. Ya, Olis, gimana Olis? Cara kerja sistem rem Pak. Ya, cara kerja sistem rem. Ada lagi? Saya. Ya, Desi, gimana Desi? Fungsi dari sistem rem, Pak. Fungsinya dari sistem rem. Ya, coba ada lagi yang lain? Olis, Pak. Suruh ngomong. Komponen Olis. Pak. Komponen ya? Sistem rem Pak. Ya. Oke, Oh, baik. Desi tuh. Nggak apa-apa. Yang penting berani berbicara depan kelas dong. Berantem terus mereka nih Pak. Siapa? Ya Sudah. jahilin saya terus Pak. Udah, nggak usah berantem. Nanti berantemnya diteruskan aja setelah pelajaran ini ya. Pelajaran ini jangan berantem dulu ya. Oke, baik. Nah, Bapak mau merangkum dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Kita ternyata sudah banyak belajar materi yang tentang komponen, tentang fungsinya komponen, cara kerja komponen ya. Nah, ini. Nah, untuk rangkumannya ya, hari ini itu Bapak ungkapkan di sini itu rem kendaraan itu dirancang untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan ya dengan mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Lalu kampas rem juga menekan tromol atau cakram sehingga menimbulkan gesekan yang menghasilkan energi panas. Nah, intensitas panas ini sebanding dengan bobot dan kecepatan kendaraan. Nah, lalu ada
macam-macam rem tadi sudah disampaikan. Itu ada rem utama, berdasarkan fungsinya ada rem utama, rem parkir, berdasarkan cara kerja ada rem tromol, rem cakram, rem engine brake, dan berdasarkan pengontrolnya itu ada rem mekanis, hidrolik, dan rem angin. Lalu komponennya itu ada pedal rem, itu punya perannya yang memulai sistem pengereman yang dilakukan oleh si pengemudi. Lalu ada booster rem, itu mengurangi tenaga dari kaki, ya. Jadi kaki nggak perlu kasih tenaga besar-besar untuk mengerem. Kalau ini bahasa seharinya cukup ditoel gitu ya. Lalu ada master cylinder, ya, merubah gerak pedal itu ke dalam tekanan hidrolis, ya. Jadi menekan minyak rem, ya. Lalu ada katup P atau positioning valve, itu katup pengimbang. Jadi tekanan di rem depan sama rem belakang itu akan disesuaikan, mana yang butuh yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lalu ada flexible hose atau selang rem, itu sebagai perantara minyak rem dari master rem ke kaliper atau ke master cylinder, ya. Lalu ada tuas rem parkir atau rem tangan, ya, ini untuk mengerem roda pada saat parkir atau pada saat berhenti di daerah yang miring, ya. Lalu ada rem cakram atau rem piringan, itu ini rem yang lebih lebih efektif, ya. Kalau pada mobil-mobil kecil itu lebih dengan tenaga yang kecil itu bisa ngeremnya mantep lah gitu. Lalu rem tromol ini memberikan tenaga pada roda belakang baik secara hidrolis. Nah, itu kalau rem tromol itu kalau di mobil kecil biasanya ada dari roda belakang. Nah, untuk rem tromol juga ada di mobil-mobil yang besar, beda bis dan truk. Ya. Halo, baik. Lalu ada cara kerjanya. Di sini saya simpulkan, ini pedal rem diinjak, ya, lalu push rod yang terhubung dengan pedal rem memberikan gaya pada booster rem. Seiring dengan booster rem, pedal rem akan melipat gandakan gaya yang diterapkan pada minyak rem di master cylinder. Ya, cylinder master juga meningkatkan tekanan minyak rem sehingga mengirimkan tekanannya itu melalui saluran atau pipa rem ke kaliper dan silinder roda. Nah, cairan-cairan yang bertekanan ini akan menekan pada piston kaliper dan menekan bantalan rem cakram ke dalam sehingga menjepit bantalan pada rotor rem atau piringan rem. Kalau pada tromol rem itu silinder roda meluncur keluar memaksa sepatu rem menempel pada tromol, menghasilkan gesekan dan panas bersama dengan gesekan yang dihasilkan antara ban dan permukaan jalan sehingga memperlambat putaran rotor atau gander atau roda dan akhirnya mobil menjadi melambat dan berhenti. Ya, seperti itu rangkumannya. Nah, materi hari ini kita cukupkan sekian. Minggu depan kita ketemu lagi pelajaran yang sama. Di pelajaran apa nih? Sekarang pelajaran apa nih? Ada yang ingat? Ayo, pelajaran Rem, Pak. Pelajaran power train atau chassis, ya. Chassis, Pak. Chassis, betul ya. Nah, minggu depan kita pelajaran yang sama, ketemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Jangan lupa, tetap semangat ya. Nah, untuk minggu depan kita akan fokus ke rem cakram. Ya, rem cakram. Jadi kita akan fokus membedah rem cakram. Ya, sebagai informasi awal, kalian bisa mencari informasi dari internet atau dari buku, kalian pelajari ya, supaya minggu depan kita sudah bisa memulai dengan informasi awal yang kalian punya. Baik. Nah, Bapak juga minta supaya tetap semangat, meskipun hari-hari sekarang ini sudah mulai banyak hujan, banyak bencana alam ya, tapi kalian tetap harus semangat supaya pembelajaran kita tetap berkelanjutan dan kalian tetap bisa ikut sekolah dengan baik ya, supaya apa yang kita sampaikan di kelas ini bisa kalian serap dengan baik juga. Oke. Baik. Karena kalau yang namanya belajar itu proses seumur hidup ya. Ada pepatah Cina juga mengatakan belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dulu dengan doa dipimpin oleh Mahfud ya. Baik, Pak. Untuk semuanya duduk siap. Untuk menutup pembelajaran hari ini supaya ilmu yang kita dapat di pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.
Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Baik, Pak. kasih, Terima kasih. Pak.